Membahas terkait dengan perkembangan industri laptop nasional dan juga untuk menjawab tantangannya serta peluangnya untuk industri laptop nasional yang seperti apa, sudah hadir bersama kami Pak Timotius Theophilus, Vice President PT Teradata Indonesia Tbk atau Aksio. Bapak apa kabar? Baik. Oke, ini kita panggilnya Pak Timi ya, panggilan akrabnya ya Pak ya. Aja. Baik, Pak Timi, bagaimana sih Pak Anda melihat perkembangan industri laptop nasional saat ini di tengah gempuran banyaknya brand-brand dari laptop-laptop global ini Pak Timi? Justru bagus ya, karena kalau sekarang hari ini dengan banyaknya gempuran brand-brand global masuk ke Indonesia, artinya kan market Indonesia ini lagi bertumbuh ya. Baik. Kita lihat data dari IDC sendiri, itu sebuah lembaga survei yang ngecek buat total pengiriman PC ke Indonesia. Tahun 2024 itu pengiriman PC ke Indonesia itu naik sekitar 8,8%. Oke. Itu jadi menunjukkan ini permintaan di Indonesia ini sangat tinggi sekali ya, dan terus bertumbuh. Gitu, dan pengiriman Aksio sendiri juga ke berbagai kota di seluruh Indonesia juga itu sangat meningkat. Gitu. Pak, dengan adanya peningkatan ini kan artinya juga semakin bertambah pula Pak kompetisinya begitu ya. Bagaimana strategi Aksio begitu ya supaya tetap eksis di tengah banyaknya persaingan begitu? Iya. Nah, ini sebenarnya yang menarik karena di Indonesia ini memang orang Indonesia itu tidak mudah tergiur hanya sekedar harga murah. Nah, orang Indonesia ini sangat loyal terhadap brand sebenarnya. Makanya kita bisa lihat ya dari berbagai brand yang masuk di Indonesia. Orang Indonesia tuh nggak melulu nyari yang termurah. Kita bisa lihat dari brand-brand yang harganya mahal dan luar biasa di luar negeri, itu customer favoritnya itu adalah orang Indonesia gitu. Nah, itu bukan karena orang Indonesia kebanyakan uang, tapi mereka itu pasti sebenarnya sangat ngelihat inti dari sebuah brand itu seperti apa. Makanya mereka tuh yang mereka lihat tuh adalah layanan purna jualnya, brandnya seberapa serius di Indonesia, terus juga mereka lihat juga tentang spesifikasi kemampuan yang dimilikinya juga gitu, dan apakah ini bisa menjawab tentang kebutuhan-kebutuhan yang dimiliki oleh customer ini. Tapi yang paling penting sih saya lihat hari ini adalah seberapa serius si brand ini masuk di Indonesia. Apakah cuma mau hit and run doang? Karena orang Indonesia tuh pengennya kalau beli satu produk, beli termurah gitu ya, spesifikasi tertinggi, bisa dipakai seumur hidup. Nah, jadi harus bisa awet. Oke, nah tadi Anda sempat menyebutkan konsumen Indonesia melihat inti dari sebuah brand. Nah, kalau inti dari Aksio itu apa sih Pak? Ya, inti dari Aksio itu sebenarnya kami itu pengen bridging the technology gap. Jadi di Indonesia ini kita punya data bahwa Indonesia ini tingkat kepemilikan produk teknologi tinggi seperti laptop itu salah satu yang terendah di dunia. Kita tuh masih less than 10% bahkan di seluruh di Indonesia. Bandingkan dengan negara-negara maju itu yang angkanya itu bisa berkali-kali lipat di Indonesia. Nah, kenapa? Karena di Indonesia ini laptop ini masih bukan sebagai sebuah produk yang murah buat banyak orang. Apalagi kalau kita pengen produknya ini yang bisa punya kemampuan dan spesifikasi yang tinggi, yang bisa digunakan contoh kayak sekarang buat artificial intelligence, buat program-program no coding movement dan everything else gitu. Nah, ini dibutuhkan komputer yang spesifikasinya tinggi dan juga tadi awet. Masalahnya spek tinggi dengan awet ini biasanya berbanding terbalik dengan harga. Betul. Nah, makin tinggi harganya juga makin mahal gitu kan. Nah, Aksio berusaha jadi jembatan di situ supaya orang bisa punya produk yang teknologinya makin tinggi, tapi harganya makin terjangkau gitu. Karena kita bisa lihat bahwa orang Indonesia ini average salary di Indonesia ini kita kalah jauh dibanding luar negeri kan. Jadi kita harus bisa sesuaikan juga dengan kemampuan di Indonesia. Inilah visi misi Aksio, dan bagaimana dengan teknologi gap ini mereka juga teman-teman rakyat Indonesia bisa punya produknya yang awet juga, nggak cuma sekedar bisa beli doang tapi benar-benar bisa awet. Itu yang membuat kita bisa bertahan 21 tahun makanya. Sudah 21 tahun, angka yang tidak mudah ya Pak ya? Iya. Baik. Pak, hal-hal yang tadi Anda sebutkan itu kan salah satu strategi untuk memperkuat posisi Aksio sendiri begitu ya? Nah, betul. Ada strategi-strategi lain nggak Pak untuk memperkuat posisi Aksio sebagai produsen utama mungkin di Indonesia? Ya, kita terus memperkuat untuk meningkatkan awareness orang Indonesia. Karena sebelum mereka bisa decide mau pakai produk Aksio atau enggak, terutama mereka tuh kan harus kenal dulu ya. Kita cukup senang bahwa hari ini tingkat awareness terhadap Aksio itu terus meningkat setiap tahunnya. Dan ini terus kita tingkatkan lagi dengan kita gandeng banyak kolaborasi dengan banyak ambasador lokal. Contohnya di Indonesia kita kerja sama JKT48. Oke. Nah, itu kan kita lihat bahwa mereka salah satu mirip kayak kembaran kami, tapi dalam versi dunia entertainment. Karena mereka juga adalah
semacam perwakilan yang kayak dari Jepangnya gitu ya, Koreanya gitu. Nah, tapi ini versi Indonesia dan mereka ternyata nggak cuma sekedar kayak copycat, tapi mereka sendiri juga berhasil di kancah lokal. Nah, kami gandeng mereka karena kami lihat ini visi misinya sama, mengembangkan talent-talent global ini supaya bisa makin berkembang lagi. Membernya dan followernya. Nah, Axio tuh visi misinya juga sama. Nah, jadi kami sekarang melakukan banyak penetrasi ke UMKM dan juga dunia pendidikan. Karena salah satu supaya orang Indonesia bisa menggunakan produk-produk teknologi tinggi seperti ini adalah orang Indonesia harus aware dulu kemampuan produk ini bisa buat apa aja. Yeah. Kalau enggak mereka akan ngerasa semua bisa dikerjakan pakai ini. Pakai ponsel. Nah, makanya kita bikin program namanya program edukasi di seluruh Indonesia, Axio Education dan Axio Class Program. Ini adalah program untuk mencerdaskan anak bangsa. Pelatihan komputer mulai dari anak SD sampai universitas itu tidak dikenakan biaya. Gitu. Termasuk sampai ke ibu-ibu RT kita ajarin juga. Oke, jadi artinya Axio hadir bukan sekedar untuk memenuhi kebutuhan konsumen untuk produknya, tetapi juga mencerdaskan juga. Baik, Pak, untuk dukungan dari pemerintah ya Pak ya. Ini kan TKDN dan juga ada program digitalisasi pendidikan. Nah, ini seberapa besar Pak peran dukungan dari pemerintah dalam mendorong pertumbuhan industri laptop, khususnya industri laptop lokal? Ya. Peran dukungan pemerintah ini sebenarnya sangat penting. Axio sendiri sebenarnya punya dua segmen, yaitu segmen konsumen, ya konsumen umum, dan satu lagi segmen corporate government, ya komersial. Selama ini Axio agak tidak bisa terlalu banyak masuk ke yang segmen di sini karena memang persaingan dengan brand global ini cukup tinggi. Ya, tapi karena kami terus mengembangkan produk-produk yang bisa sesuai dengan kebutuhan pemerintah, kebutuhan corporate, akhirnya sekarang mulai masuk dan pada saat pemerintah juga melakukan peraturan-peraturan bahwa sekarang produk-produk yang menggunakan anggaran negara harus menggunakan persyaratan TKDN, walaupun ini masih banyak jadi perdebatan ya di mana-mana juga ya. Tapi itu perlu diakui bahwa itu salah satu strategi yang mendukung untuk ekonomi lokal dan mendukung juga industri lokal seperti kami. Dan mungkin juga ada yang nanya gitu ya, terus manfaatnya apa gitu kan kalau ke industri lokal. Gitu. Program CSR yang kami lakukan tadi untuk kita lakukan pelatihan ke seluruh Indonesia, pencerdasan anak bangsa semuanya, itu bisa kami lakukan karena kami juga memperoleh banyak dari Indonesia. Sebagai brand Indonesia, milik Indonesia, hasil penjualannya pun juga akan adanya di Indonesia. Makanya kami bisa lakukan itu semua. Kami udah kerjasama melatih 1.300 SMK se-Indonesia. Tiap tahun kami melatih kurang lebih 20.000 guru di Indonesia. 20.000 guru dan sekitar mungkin 15.000 siswa juga, sampai 20.000 siswa setiap tahunnya disertifikasi. Anggarannya dari mana? Dari produk-produk yang Bapak Ibu beli ini dari Axio. Nah, itu yang disisihkan untuk di sana. Nah, kalau kita pakai produk luar negeri kan untungnya ya balik ke luar negeri, tapi beli kapal pesiar, pesawat terbang gitu.